Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cerpen. Pengertian cerpen. Dalam bahasa Indonesia, cerpen sama dengan teks narasi. Cerita pendek merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam situasi. Ciri-ciri cerpen. Yang pertama, panjang karangan lebih kurang 3-10 halaman, kurang dari 10.000 kata. 2. Ceritanya singkat, pendek, padat dan berarti dan lebih pendek daripada novel. 3. Ceritanya fiktif dan rekaan. 4. Penggunaan kata-katanya sangat ekonomis. 5. Habis dibaca sekali duduk. 6. Penokohannya sangat sederhana, singkat dan tidak mendalam. 7. Sumber cerita dari kehidupan sehari-hari. 8. Mengangkat masalah tunggal kehidupan pelaku. Yang ke-9, tokoh-tokohnya mengalami konflik sampai pada penyelesaian. 10. Penggunaan kata-katanya dan mudah dikenali dalam masyarakat. 11. Meninggalkan kesan mendalam dan efek terhadap perasaan pembaca. 12. Menceritakan satu kejadian dari terjadinya perkembangan jiwa dan krisis. 13. Beralur tunggal dan lurus. Yang selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan cerpen. Pertama, memuat kata sifat yang mendeskripsikan pelaku sebagai penampilan fisik juga kepribadian tokoh, misalnya sosoknya tinggi atau perawakannya gagah, rambutnya berubah dan sifat tokoh lainnya. Yang kedua, memuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan suasana. Sebagai contoh, misalnya di pagi hari yang cerah, di kebun bambu yang rimbun dengan dedaunan, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kalimat langsung dan juga tidak langsung untuk penulisan dalam percakapan di dalam cerpen. Yang keempat, bisa menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi seperti misalnya pucuk langit, memanggang bus, bajing loncat, dan mulut terminal. Yang kelima, bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. Yang keenam, bisa menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan maupun perulangan. Selanjutnya ada struktur isi cerpen. Yang pertama, abstrak, ringkasan atau inti cerita. Dalam cerpen abstrak ini sifatnya opsional, boleh dilibatkan atau tidak. Orientasi, pengenalan latar cerita atau bagian pendahuluan dalam sebuah cerita, baik pengenalan sifat tokoh, tempat terjadinya peristiwa dalam cerita, maupun pengenalan suasana dalam cerita. Yang ketiga yaitu komplikasi, bagian yang memuat masalah konflik dalam cerita. Masalah mulai timbul karena sebab akibat rangkaian peristiwa, kemudian sampai pada klimaks. Yang keempat yaitu evaluasi, penurunan masalah yaitu struktur konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Selanjutnya yaitu resolusi adalah penyelesaian masalah, yaitu struktur teks yang mengungkapkan solusi yang dialami tokoh. Yang terakhir yaitu koda. Koda adalah pelajaran yang bisa dipetik dari cerita oleh si pembaca. Koda ini sifatnya opsional, boleh dilibatkan ataupun tidak. Yang selanjutnya ada unsur-unsur cerpen. Dalam cerpen, unsur dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang menyusun karya sastra dari dalam yang mewujudkan struktur sebuah karya sastra. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra yang dapat dijadikan pembentuk sebuah karya sastra. Dalam unsur intrinsik cerpen, yang pertama ada tema, yaitu gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema memuat gagasan pokok atau ide pokok tentang suatu hal. Untuk mengenali tema, kita harus terlebih dahulu mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dalam cerpen. Yang kedua yaitu amanat. Amanat adalah ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang.
Amanat dalam cerpen umumnya bersifat tersirat, disembunyikan pengarangnya di balik peristiwa-peristiwa yang membentuk cerita. Yang ketiga yaitu ada penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Yang keempat ada alur atau plot, adalah pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Alur yaitu rangkaian kejadian dalam cerita yang disusun sebagai urutan bagian-bagian dalam keseluruhan cerita. Yang selanjutnya yaitu latar atau setting, meliputi tempat, waktu, dan suasana. Yang selanjutnya gaya bahasa, adalah menciptakan suatu nada atau suasana persuasif. Yang kedua yaitu unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen di mana penulis berada sehingga berpengaruh terhadap penulis. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat mempengaruhi cerpen berupa faktor-faktor di dalam lingkungan masyarakat. Meliputi ideologi negara, kondisi politik, kondisi ekonomi, dan kondisi sosial. Yang selanjutnya yaitu biografi pengarang atau latar belakang penulis. Biografi pengarang adalah faktor-faktor yang terdapat dari dalam diri pengarang itu sendiri, yang memotivasi atau mempengaruhi penulis dalam menulis sebuah cerpen. Latar belakang penulis terdiri dari beberapa faktor, antara lain yaitu aliran sastra, riwayat hidup, dan kondisi psikologis. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Yang pertama ada nilai moral, yaitu nilai yang terkandung dalam cerita dan berkaitan dengan akhlak atau etika yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua yaitu nilai budaya, yaitu nilai yang berkenaan dengan nilai-nilai kebiasaan, tradisi, adat istiadat yang berlaku. Selanjutnya nilai agama, yaitu nilai yang berkaitan dengan ajaran agama. Nilai agama adalah hal-hal yang bisa dijadikan pelajaran yang terkandung di dalam cerpen yang berkaitan dengan ajaran agama. Yang selanjutnya yaitu nilai sosial, yang bisa dipetik dari interaksi-interaksi tokoh-tokoh dengan tokoh lain di lingkungan dan masyarakat sekitar tokoh. Selanjutnya langkah-langkah menulis cerpen. Agar kalian mampu menulis sebuah cerpen, maka kalian harus menggunakan pendekatan berupa langkah-langkah. Yang pertama yaitu observasi, pengamatan, dan menentukan tema. Yang kedua yaitu menentukan latar, tokoh, sudut pandang, dan konflik. Yang ketiga yaitu menyusun peristiwa-peristiwa. Dan yang terakhir adalah memilih kata-kata. Itu saja penjelasan dari Ibu, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.